Hasan Nawawi Kauli Nawawi di Sirat Nawawi Ki Hasan Nawawi Husain Husaina Ki Husain Hasan Ki Hasan Husain Darus Syekhina Ki Abdul Alim bin Jalil ala hadratihi Ahmad al-Jalil wa ila usulihim wa furawashihim wa ila azwajihim wa dhurriyyatihim ajma'in wa ila jami'i talabati pondok pesantren dzakarana unsara wa waftah wa yasir wa bi hawaijihim bi jahina Muhammad sallallahu alaihi wa bihi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu ta'ala al-'abda nada jibrila innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu jibrilu fayunadi fi ahlis sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama summa yudha'u lahul qabulu fil ardi muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking Abu Hurairah wa anhu lan saking Abu Hurairah anin nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ucapan idza habballahu ta'ala al-'abda ila akhirih. Idza ahabba takalani cinta atau seneng Allahu sapa Allah ta'ala al-'abda ing kaula. Idza ahabba takana seneng takana cinta Allah ta'ala sapa Allah ta'ala al-'abda ing kaula nada muko ngundang muko manggil sapa Allah Jibrilah ing Jibril dipanggil Jibril kemudian diberitahukan bahwa innallaha ta'ala sa'atuni Allah ta'ala iku yuhibbu iku seneng sapa Allah fulanan ing fulan. Oleh karena itu fa'ahbibuhu moko cinta moko seneng sira hu ing fulan. Fa'ahbibuhu moko seneng moko cinta sira Jibril. Fa'ahbib moko seneng moko cinta sira hu ing fulan. Karena diperintah oleh Allah agar mencintai fulan yang telah dicintai oleh Allah itu, maka fayuhibbuhu Jibrilu muka kari cinta, muka kari seneng hu ing fulan sapa Jibrilu sapa Jibril. Kemudian Jibril pun juga mencintai fulan itu. Setelah Jibril mencintai, fayunadi muka kari ngundang, muka kari ngumaken, muka kari ngundang, muka kari manggil, muka kari ngundang sapa Jibril fi ahlis sama, memberi pengumuman fi ahlis sama ing dalam penduduk langit. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit dengan seruan innallaha yuhibbu fulanan. Innallaha sa'atuni Allah iku yuhibbu iku seneng sapa Allah fulanan ing fulan. Katanya Jibril memberi seruan atau memberi pengumuman bahwa Allah mencintai seseorang atau fulan. Oleh karena Allah mencintainya, fahibbuhu moko cintau moko seneng sira kabeh halus sama. Fahibbuhu moko cintau moko seneng sira kabeh ahli sama hu ing fulan.
Karena dianjurkan, diserukan, diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada penduduk langit agar penduduk langit itu mencintai fulan tadi yang telah dicintai oleh Allah, maka fayuhibbuhu, moko kari seneng, moko kari cinta hu ing fulan sapa alus sama, sapa penduduk langit. Maka semua penduduk langit itu mencintai fulan tadi itu. Sumayu do'o moko kari dentele lahu krono fulan al qabulu opo nerimu ay al hubbu fil ardi al qabulu opo penerimaan cinta payu sumayu do'o moko kari dentele lahu maring fulan al qabulu opo penerimaan opo nerimu ay al hubbu fi ahli al ardi. Ail hubbu tegese cinta fil ardi ing dalam penduduk bumi. Kemudian diletakkanlah penerimaan atau kecintaan penduduk bumi. Setelah mereka Jibril memerintahkan kepada penduduk langit agar mencintai fulan yang dicintai Allah Ta'ala itu, maka diadakan atau diletakkan atau diberikan kecintaan penduduk bumi kepadanya. Artinya fulan tadi itu dicintai, disenangi oleh penduduk langit dan penduduk bumi gitu. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari Abu Hurairah langsung dari Nabi bahwa Nabi bersabda, apabila Allah itu mencintai seorang manusia, maka Allah memanggil Jibril. Jibril dipanggil oleh Allah. Diundang, dipanggil. Setelah dipanggil, maka Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bahwa bahwa Allah mencintai fulan ini. Bahwa saya mencintai fulan atau si A ini. Oleh karena saya mencintainya, maka sebaiknya fahbibhu, maka cintailah dia, katanya Allah kepada malaikat Jibril setelah malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Ya, karena diperintah oleh Allah fayuhibbuhu Jibrilu, maka malaikat Jibril juga mencintainya. Ini kan tanda-tanda alamatu hubbillah lil abdi, tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Kalau di depan itu innallaha ta'ala qala, hadits qudsi ini, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Terusannya ini memuji seorang wali. Terusannya wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi. Artinya kalau dia nanti bebas melakukan amal perbuatan yang telah diwajibkan oleh Allah atau olehku, katanya Allah, itulah ahabbu ilayya. Pendekatan yang paling membuat dekat kepada Allah, yang paling disenangi, yang amat dicintai, yang amat disukai oleh Allah adalah melaksanakan amal yang difardukan atau yang diwajibkan oleh Allah, seperti mengerjakan sholat. Itu amal atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling dicintai. Terus kedosannya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Juga begitu juga. Seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amal sunnah, pakai duha, tidak pernah pakai tahajud, poin sunat dikerjakan semua. Akhirnya akan dia aktif istiqomah melaksanakan nawafil. Akhirnya hamba ini dicintai oleh Allah. Jadi kalau ditarik kesimpulan, tanda-tanda dicintai Allah itu adalah senang atau istiqomah melaksanakan ibadah sunat.
Kalau orang aktif mayazala itu orang gengser-gengser, dia selalu senantiasa walaupun sengko sakit dipaksa terus tetap melaksanakan amal sehingga karena dia aktif istiqomah akhirnya dicintai oleh Allah, disenangi oleh. Jadi kalau ditarik ini tandanya cinta Allah kepada hambanya, dia istiqomah melaksanakan amal sunnah. Nah, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, biar sambung, maka Allah memberi pengumuman atau memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datang, bahwa saya mencintai si A ini. Saya cinta atau senang kepada si A. Oleh karena saya cinta senang kepada si A ini, maka hendaklah kamu juga mencintainya. Singkatnya, orang yang dicintai Allah juga dicintai malaikat Jibril, atau orang yang dicintai malaikat Jibril itu dicintai oleh Allah. Bahkan malaikat Jibril juga memberi pengumuman, memberitahukan kepada penduduk langit bahwa fulan ini dicintai oleh Allah. Penduduk langit, ya semua malaikat itu apa aja yang ada di langit itu dikumandangkan, diserukan oleh malaikat Jibril bahwa si fulan ini adalah seorang hamba yang yang sangat dicintai, yang amat disenangi oleh Allah. Oleh karena itu katanya malaikat Jibril, ayolah kamu cinta kepada dia. Akhirnya fayuhibbuhu ahlus sama. Malaikat Jibril senang, penduduk langit senang, Allah senang, maka fayudu lahu al-qabul faradi. Begitu juga penduduk langit, begitu juga penduduk bumi ini juga akan mencintai fulan tadi yang telah dicintai oleh Allah. Ya singkatnya ya minimal para soleh, para kiai, para ulama itu, para wali lebih-lebih. Nah, itu akan dicintai oleh Allah karena apa? Karena mereka ya istiqomah menjaga amal sunnah. Amal sunnah itu akhirnya akan dicintai oleh Allah. Di depan itu, apabila katanya Allah, aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka pendengarannya akan selalu saya lindungi, akan selalu saya jaga. Artinya telinganya tidak akan dibuat mendengarkan sesuatu yang maksiat atau yang berdosa, karena dia sudah mendapat titel dicintai oleh Allah. Bagaimana untuk mencapai ke situ? Ya dilatih sedikit demi sedikit. Ya yang tahu kita sendiri ya. Kita senang apa enggak? Aktif enggak kita pada wafil itu? Ya kelas kita ya kita yang tahu. Yang wajib aja sengko ya, apalagi yang sunat. Ini senang membuat taqarrub kepada Allah bin nawafil, ya bahasa sunat, Senin Kemis. Ya pokoknya amal-amal sunat lah. Ya taqarrub dengan nawafil, bukan ya taqarrub bukan mendekatkan diri dengan mengerjakan salat 5 waktu, tidak. Itu sudah di atasnya lagi. Ini nawafil seakan-akan fardu seakan-akan gitu. Kalau tidak salat duha itu seperti punya hutang gitu. Kalau tahajud seperti ketel kabi golek gitu seakan itu ya. Jadi kita taqarrub kepada Allah. Nah ini akhirnya nanti ini akan dicintai oleh Allah. Kalau dicintai maka telinganya, katanya Allah, telinga saya, artinya telinganya itu akan dilindungi oleh Allah, tidak akan dibuat untuk mendengarkan perbuatan yang bermaksiat. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan telinganya menjadi telinga saya, artinya matanya juga akan menjadi mata saya, kata Allah. Tapi artinya bukan begitu. Matanya akan dilindungi, akan dipelihara oleh Allah untuk tidak melihat barang yang haram. Karena dia sudah mendapat titel disenangi, dicintai oleh Allah. Ya, kelas tinggi ini, bukan kelas ibtidah, ini kelas aliyah ini ya. Kelas aliyah ini. Wa yabduhu allati yabtisu biha, di depan itu. Dan saya akan menjadi tangannya. Artinya tangannya dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat maksiat. Ya tidak mencuri, ya tidak nulis apa-apa yang berbuat maksiat, tidak akan dipelihara. Kenapa? Karena dia menjadi kekasih Allah atau menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wa rijluhu lati yamshi biha,
Dan kakinya juga gitu. Kalau orang dicintai Allah, disayang Allah, kakinya tidak akan dibuat melangkah untuk berbuat maksiat. Wa idza sa'altani atau ituhu, apabila dia minta kepadaku, akan saya kabuli. Ini tingkatan kelas orang yang telah dicintai oleh Allah, karena dia takarrubnya kepada Allah dengan nawafil. Yang fardu di atasnya lagi lebih fardunya, tidak pernah kotor dan tidak pernah telat. Makanya mendapat titel cintai Allah itu kan sulit sekali ya. Dicintai seorang guru aja kan sulit, apalagi sampai dicintai oleh seorang tua, itu kan juga sulit caranya. Harus patuh kepada orang tua, tunduk pada orang tua kan gitu. Apalagi sampai dicintai oleh Allah. Kasarnya itu jadi waliullah kasarnya itu. Kalau jadi waliullah yaitu kuntu sam'ahu, pendengarannya semua dilindungi, semuanya tidak akan berbuat maksiat. Makanya diumumkan oleh malaikat Jibril, ini adalah orang yang dikasih Allah, ini waliullah, kan begitu kalau bahasa dunianya. Kalau bahasa sederhananya itu, ini waliullah, fulan ini waliullah, orang yang disayang atau yang dicintai Allah. Kalau bahasa sederhananya itu waliullah gitu. Waliullah itu ya waliullah lah, apa kekasih Allah itu sudah. Itu ya. Sudah. Muttafaqun alaih utawi iki hadis iku muttafaq alaih. Ya ala gua fardun je senggana. Ontai je kira ho je kadang-kadang. Ini je kira balik kita. Itu tingkat tinggi ini. Nikmat sudah, nawafil itu nikmat sudah. Kalau tidak kerja nawafil kayak dosa gitu. Yaitu semuanya adalah hidayah dan pertolongan di Allah. Semoga begitu ya. Walaupun akhir hayat tidak apa-apa ya. Yang penting kita merasakan. Apalagi sekarang. Wa fi riwayatin, dan kita tetap dalam siji riwayat utawi dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi riwayatnya siapa tadi? Muttafaq alaih hadza lafzul Bukhari. Utawi ki hadis iku muttafaq alaih, hadza utawi ki hadis iku lafzul Bukhari. Tadi itu idza habba yang di depan itu adalah riwayatnya Imam Bukhari. Sekarang wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam siji riwayat li Muslimin ka Imam Muslim utawi dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza habba 'abdan. Kalau tadi ada alnya, idza habballahu ta'ala al-abda, ini dia ada alnya. Idza habba dan Allahnya lagi ini. Idza habba 'abdan gitu. Ini riwayat daripada Muslim, Imam Muslim. Innallaha ta'ala, saatun Allah ta'ala idza habba iku tekalani seneng, tekalani cinta sapa Allah abdan ing siji kawula, da'a moko manggil Jibrilu. Da'a moko manggil sapa Allah Jibrilah ing malaikat Jibril. Kalau tadi nada bahasanya. Da'a moko manggil sapa Allah Jibrilah ing malaikat Jibril. Faqalah moko kredau sapa Allah ing Jibril, inni uhibbu fulanan fahbibhu. Deklarasi bahasa sekarangnya ya. Oleh Allah Ta'ala dideklarasikan di depannya malaikat Jibril dan ahlusa. Apa deklarasi? Pengumuman ya. Diumumkan ini, dideklarasikan Allah Ta'ala. Wah, ini titel paling tinggi ini. Ya waliyullah lah. Ini katanya Allah, ini taring sun uhibbu, iku cinta, iku senang sama ingsun, fulanan ing ano. Jibril panggil, "Hai Jibril, saya ini sangat cinta kepada fulan itu." Oleh karena itu fahbibhu, moko seneng sira hu ing fulan. Fayuhibbuhu sama, fayuhibbuhu moko seneng hu ing fulan sapa Jibril. Sumayunadi, moko kari ngundang sapa Jibril fis sama. Moko kari ngumumaken, moko kari mendeklarasikan sapa Jibril fis sama ing dalem penduduk langit. Fayaqulu moko kredau sapa Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Innallaha satuna Allah yuhibbu iku seneng sapa Allah fulanan ing anu. Fa yuhibbu moko seneng hu ing fulan Jibril sapa Jibril. Sumayunadi moko karing ngumaken
muka kering undang sapa Jibril fis sama ing dalem langit, penduduk langit. Fayaqulu muka kedau sapa Jibril ing ucapan innallaha yuhibbu fulanan. Innallaha satuna Allah yuhibbu iku seneng sapa Allah fulanan ing anu ing fulan fa ahibbuhu muka seneng sira kabeh ahlus sama fa ahibbu muka cinta muka seneng sira kabeh ahlus sama hu ing fulan. Akhirnya fayuhibbuhu muka seneng hu ing fulan ahlus sama sapa penduduk langit sama. Summa yudho muka den dele lahu maring fulan al qabul opo den trimo ai al qabul itu ai al hubbu fi ahli ardi al qabul opo den cintai al qabul opo den senengi fil ardi ing dalem penduduk bumi. Summa yudho muka den dele lahu maring fulan al qabul opo den trimo fil ardi. Titik sama dengan tadi. Nah, tapi ada terusannya. Kalau yang dari siapa? Dari riwayat Muslim ada terusannya. Kalau yang Bukhari sampai ini, sampai fayudho summa yudho lahul qabul fil ardi. Kalau yang riwayat Muslim ada tambahannya. Wa idza abghadha juga sebaliknya. Wa idza abghadha lan takrani bendu, murka. Apa? Pegel bahasa Madura. Wa idza abghadha lan takrani murka sapa Allah, sengit sapa Allah abdan ing siji kawula sama juga doa. Moko manggil sapa Allah Jibril ing Jibril. Wa idza abghadha lan takrani bentuakan atau sengit. Wa idza abghadha lan takrani bendu atau murka sapa Allah abdan ing kawula ing siji kawula doa moko manggil Jibril sapa Allah Jibril ing Jibril. Setelah dipanggil berhadapan kemudian fayaqulu moko kedau sapa Allah ing ucapan inni ubegidu fulanan fa abghidhu. Inni satu ingsun ubegidu iku bendu ubegidu sengit murka ingsun ini satu ingsun begitu iku sengit iku benci iku murka ingsun fulanan ing fulan fa abghidhu moko benci moko sengit sira moko sengit sira Jibril hu ing fulan fa yu begitu moko kare sengit moko kare murka moko kare benci hu ing fulan Jibrilu sapa Jibril mereka Jibril summa yunadi moko kari ngumaken summa yunadi moko kari ngundang moko kari berseru sapa Jibril fi alis sama ing dalam penduduk langit. Ini seruannya atau pengumumannya innallaha yabghidu fulanan fa abghidu diajak benci kepada hamba yang telah dibenci oleh Allah taala. Semua penduduk langit oleh malaikat Jibril disuruh dianjurkan diperintahkan agar membencinya. Innallaha sanya Allah yubghidu iku benci iku sengit sapa Allah fulanan ing fulan fa abghidu moko sengito sira kabeh ahlus sama fa abghidu moko sengito moko bencio moko sengito sira kabeh hu ing fulan. Ia karena dianjurkan fayu begituhu ahlus sama fayu begituhu moko kari bendu moko kari murka hu ing fulan ahlus sama sopo penduduk langit. Fayu begituhu moko kari bendu moko kari murka moko kari benci hu ing fulan sopo ahlus sama sumatu do'o moko kari dendeleh lahu karena fulan opo al bagdha'u opo sengit opo benci fil ardi ing dalem penduduk bumi sumatu do'o moko kari dendeleh lahu karena fulan al baghdha'u apa sengit fil ardi sama dengan tadi cuma ada tambahan wa idza abghadha juga sebaliknya apabila Allah murka pada seorang hamba maka Allah memanggil malaikat Jibril. Setelah dipanggil menghadap Allah bersabda kepada malaikat Jibril wahai Jibril ini ibghidu fulanan saya sangat benci kepada si A itu Jibril saya benci kepada fulan A itu. Oleh karena itu maka kamu juga harus benci kepadanya. Akhirnya Jibril juga fayub begitu Jibril. Jibril juga benci juga murka kepada fulan atau hamba yang telah dibenci oleh Allah taala itu. Terusnya summa yunadi fi alis sama. Kemudian mereka Jibril mengumumkan memberitahukan kepada seluruh penduduk langit. Pemberitahuannya, pengumumannya ini innallaha yabghidu fulan fa abghidu wahai penduduk langit
Allah telah murka kepada fulan ini atau Allah memurkai si fulan ini. Oleh karena itu, begitu, maka kamu semua harus benci, harus murka kepadanya. Karena dianjurkan demikian, begitu halus sama. Maka semua penduduk langit, semua apa yang ada di langit, malaikat siapa saja, semuanya benci atau murka kepada fulan tadi. Kemudian summa yudhu sama'ah, summa yudhu lahu al-baghdha fil ardi. Begitu pula letakkan kebencian di seluruh penduduk bumi. Artinya orang yang telah dimurkai, dibenci, bentuh Allah Ta'ala, penduduk langit dan penduduk bumi ini juga sama-sama murka. Artinya sama-sama dibenci oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ahlus sama'il malaika. Ahlu bufiqul baridin. Wala yaktu fi dzalika qadiyatul fusaq rajul salih. Al mu'min yadul dan tanah ya ibu man. Wala yaktu fi dzalika. Abum lil fasikin amsadu. Ya begitu. Orang yang dibenci oleh Allah maka akan dibenci juga oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sama dengan tadi. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan. Landan ceritakan saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Rasulullah rajulan ing siji wong lanang ala sariyatin ing ngatasi perang Sariyah. Perang Sariyah itu perang yang tidak diikuti Nabi. Kalau ghazawat perang yang diikuti Nabi. Ba'asa ngutus sapa Rasulullah rajulan ing siji wong lanang ala sariyatin ing ngatasi perang Sariyah. Nabi mengutus seorang laki untuk menjadi pimpinan perang Sariyah. Fakana mongko sapa rajul yaqra'u iku maos sapa rajul maca sapa rajul li ashabihi maring pira-pira kanjeng rajul fi salatihim ing dalem salati ashab. Fakana mongko sapa rajul iku yaqra'u iku maos sapa maca sapa rajul li ashabihi maring pira-pira kanjeng rajul fi salatihim ing dalem salati ashabihi baca ayat cuma fayakhtimu moko karimungkasi sapa rajul bi kul huwallahu ahad kalawan ayat kul huwallahu ahad. Ada seorang laki diutus oleh Nabi untuk menjadi pimpinan peperangan Sariyah. Maka orang laki ini tiap menjadi imam, tiap sholat dengan teman-teman dengan sahabat-sahabat yang lain, selain baca ayat umpama alam nasrah ila akhirih setelah fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab langsung baca lagi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad gitu. Setelah baca surat maka diakhiri dengan bacaan qul huwallahu ahad. Kalau dulu biasanya Kidul Alim begini almarhum Kidul Alim itu Kidul Alim kakaknya gini Wawi. Saya sering berjamaah subuh atau itu setelah baca biasanya aneh itu wal adiyati bahagia itu. Terus alam nasr. Nah itu setelah baca ayat baca lagi qul huwallahu ahad. Mungkin mengikuti ini. Jadi umpama tepa lamare di ila fi quraisin ya apa teh? Di ila fi quraisin min ju'in wa amanahum min khauf. Terus baca lagi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maksudnya wa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Selain baca surat yang di depan diakhiri dengan bacaan qul huwallahu ahad. Siap ngimamnya gitu. Ini orang laki yang yang disuruh yang diutus untuk menjadi pimpinan perang Sariyah itu setiap ngimami pasti bacaannya diakhiri dengan surat Ikhlas. Akhirnya falamma raja'u moko ari karene muli sopo ashab
Dzakaru moko karen utur. Falamma raja'u moko samangsane bali atau mulih sapa ashab. Dzakaru moko karen utur ngabeule. Dzakaru moko kari kondo moko karen utur sapa ashab zalika ing mengkono-mengkono Dzalika ing mengkono-mengkono yakhtimu bi kullallahu ahad. Dzalika ing mengkono-mengkono fayakhtimu bi kullallahu ahad ika boleh disampaikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai perang pulang menghadap Rasulullah, akhirnya para sahabat itu memberitahukan, ya Rasulullah, ini rajul ini setiap sholat setelah baca ayat ditambah lagi dengan bacaan Qulhuwallahu ahad. Ini apa maksudnya gitu. Akhirnya faqalah moko dawuh sapa Rasulullah, ya salu li ayyi syai'in. Salu takono sira kabeh hu ing rajul li ayyi syai'in. Karena apa si wiji-wiji yasnau agawi sapa rajul dalika ing mengkono-mengkono yakhtimu bi Qulhuwallahu ahad. Ya tanya kiti bila bika kimi tanya kang kok kagek jengkotan roh perang begitu bahasanya ini bahasa maksudnya. Ya saluhu takono sira kabeh ing rajulan li ayyi syai'in krana endi si wiji-wiji yasnau agawi nglakone sapa rajul dalika ing mengkono-kono bayakhtimu bi Qulhuwallahu ahad. Tanyakanlah sendiri kepadanya apa tujuannya kok diakhiri dengan Qulhuwallahu ahad gitu. Tanya kiri bibi kakek kakek ora perang kota nur. Tanya kiri bibi kakek. Akhirnya karena dianjurkan agar ditanyakan sendiri oleh para sahabat, ya fasa'aluhu moko kereta akon sapa ashabhu ing rajul. Hei rajul, saya tidak pernah kok sampean telah baca surat kok diakhiri terus dengan bacaan Qulhuwallahu ahad. Apa maksudnya? Kok tidak langsung ruku saja kok masih diakhiri dengan Qulhuwallahu ahad. Apa maksudnya atau apa tujuannya gitu. Fasalu faqalah karena ditanyakan faqalah moko kere jawab sapa rajul li annaha sifatur rahman. Li annaha kana satuni ayat Qulhuwallahu ahad. Surat Qulhuwallahu ahad li annaha kana satuni suratul ikhlas. Li annaha kana satuni suratul ikhlas sifatur rahman iku sifati ar-rahman adzar kang wallah. Lianha kana satuni suratul ikhlas iku sifatur rahman iku sifati Allah. Jadi fa ana maka ingsun uhibbu iku seneng ingsun an aqra'a ing nyintomo ingsun biha kelawan sifatur rahman atau suratul ikhlas. Fa ana maka ingsun uhibbu iku seneng ingsun an aqra'a ing nyintomo sapa ingsun biha kelawan suratul ikhlas. Iya, makanya saya, kapan tanya itu ya? Iya, saya akhiri bacaan surat itu dengan bacaan suratul ikhlas atau dengan Qulhuwallahu ahad, karena Qulhuwallahu ahad itu menerangkan sifat-sifat Allah. Coba Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Apa somad? Yang dimaksudkan al-somad al-muhtaj, yang dibutuhkan. Lam yalid apa? Tidak melahirkan ya. Kan sifat juga itu. Allah itu yang dimaksud, yang dituju satu, dua, apa? Lam yalid, tidak dilahirkan. Walam yulad dan tidak lam yalid tidak apa? Tidak lahir ya. Apa maknanya lam yalid? Orang lahir ya. Walam yulad dan tidak walam yakul lahu, sifat semua itu kan sifat-sifat Allah. Makanya saya baca Qulhuwallahu ahad karena Qulhuwallahu ahad itu menerangkan sifat-sifat Allah. Allah yang dibutuhkan, Allah yang dituju, Allah tidak melahirkan dan tidak tidak ada yang sama dengan Allah satu pun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan itu, kan semua sifat itu. Karena katanya dia, makanya saya mengakhiri dengan suratul ikhlas. Karena suratul ikhlas itu menerangkan sifat-sifat Allah. Jadi saya senang untuk membaca suratul ikhlas gitu. Faqala Rasulullah SAW. Karena dijawab begini disampaikan kepada Rasulullah oleh sahabat. Iya Rasulullah, seorang laki tadi itu atau teman saya tadi itu kalau sudah sholat, setelah akhir sholat yang akhir ditambah dengan Allah Ta'ala, katanya karena apa? Karena dia karena surat ikhlas itu menerangkan sifat-sifat
Allah. Disampaikan Rasulullah, akhirnya Rasulullah faqala Rasulullah sallam mongko keredau sapa Rasulullah sallam akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabala ya, sampaikan kepada seorang laki tadi itu bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena tiap sholat membaca qul huwallahu ahad. Itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Faqala maka keredau sapa Rasulullah sallam akhbiru, katanya Rasulullah kepada sahabat tadi, akhbiru ngabaraken sira kabeh, ngeruhaken sira kabeh hu ing rajulan, beritahukan ya kepadanya, sampaikan kepadanya bahwa annallaha ta'ala ing satune Allah taala iku yuhibbuhu, iku seneng sapa Allah hu ing rajulan. Sampaikan kepada laki tadi, kepada temanmu bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia selalu mengakhiri atau diakhiri dengan, karena sholatnya, di dalam sholatnya selalu diakhiri dengan bacaan suratul Ikhlas. Ini tanda-tanda alamatu hubbillah lil abd, tanda-tanda bahwa Allah mencintai hambanya, yaitu tiap kali baca, tiap kali sholat membaca qul huwallahu ahad. Walaupun baca surah yang lain, umpama innahu kana tawwaba, kan mestinya ruku ya. Enggak, ini ditambah lagi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, itu fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Orang yang begini ini tanda-tanda dicintai oleh Allah gitu. Muttafaqun alaih, utawi iki hadis iku muttafaq alaih lil Bukhari. Apa hadis? Jawazul jam'i baina surataini ghairil Fatihah fi rak'atin wahidah. Boleh dalam rakaat satu rakaat itu mengumpulkan dua surat Al-Kafirun atau Tabbat ya, kemudian ditambah kulhu, boleh baca dua surat. Nah, boleh. Ya gitu, boleh. Boleh lagi takrarus suratil wahidah fi shalah. Surat satu diulang-ulang juga qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Boleh. Jawazu takraru suratil wahidah fis shalah. Mengumpulkan dua surat boleh dalam satu rakaat, mengulangi satu surat juga boleh dalam satu rakaat. Kalau sampai 3 kali kan sama dengan hatam Quran. Jadi rakaat pertama sama pahalanya dengan hatam Quran dengan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ilahuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakihana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakihana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بذل أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.